85-90% murni dengan ayam, yang 10% dari gaji YouTube mendukung. Karena saya bangun ini butuh waktu 4 bulan. Dari 4 bulan itu saya cuma megang duit 10 juta. Ini saya suplai-suplai apa cuplik-cuplik dikit dari Ya, 10 boleh, juta itu boleh. selama 4 bulan saya running. Dari ayam, bukan hanya ayam ya, maksudnya yang berkaitan dengan ayam ya, jual ayam materinya, jual ayam persilangan, jual mesin tetas, pure dari ayam. Gaji pekerjaan saya mendukung sedikit-sedikit ya. Sama halnya kayak ini Mas. Yang ini ada lagi nih jenisnya namanya saya sebut Elhoren ya. Sebenarnya Elba pun ya. Elba pun itu nenek moyangnya itu Legon ya. Cuman karena di Indonesia sudah bertahun-tahun inbreeding dari generasi ke generasi, keluhan di beberapa peternak yang tidak melakukan seleksi atau mungkin dapat bibit Elba yang buruk, itu produktivitasnya kurang. Makanya kita coba murnikan si Elba ini dengan Legon. Kita namakan Elhoren, Elba Legon. Tuh. Ini sudah F1, kita nyetak F2, nanti sampai F3. Nah, tentunya udah mendekati murni ke Legon, nanti karakternya kembali lagi ke Legon, produksinya juga akan kembali lagi ke seperti Legon. Itu jos Mas. Ini namanya bisa disebut dengan proses pemurnian genetiknya. Ya ini sementara terisinya ini karena ya kemarin buat itu dan buat ini banyak yang kita jualin, jadi ini sekitar 85-90% murni dengan ayam, yang 10% dari gaji YouTube mendukung. Karena saya bangun ini butuh waktu 4 bulan. Dari 4 bulan itu saya cuma megang duit 10 juta. Ini saya suplai-suplai apa cuplik-cuplik dikit dari 10 juta itu selama 4 bulan saya running. Dari ayam, bukan hanya ayam ya, maksudnya yang berkaitan dengan ayam ya, jual ayam materinya, jual ayam persilangan, jual mesin tetas, pure dari ayam. Gaji pekerjaan saya mendukung sedikit-sedikit ya. Ya Jadi alhamdulillah. secara proporsional ini yo mayoritas hasil dari ayam semua. Mayoritas hasil dari ayam. Dan kemarin juga ada yang komen begini di YouTube. Melihara ayam kampung dengan kandang seperti itu apakah recommended? Nggak untung, nggak ini. Perspektif seperti itu memang ada dan memang tidak bisa dipungkiri. Ada juga susahnya sebagai influencer itu, ketika kita punya channel YouTube yang orang tahu kita punya penghasilan dari YouTube, kita berkembang dengan keadaan yang terus berkembang seperti ini, orang akan curiga itu berkembangnya karena gaji YouTube. Kalau kita gagal, ya kita juga akan diketawain. Jadi bagi kami, bagi tim-tim peternak muda, oke, saya bangun seperti ini, tapi Anda lihat video-video saya di awal di 2017-an itu, video saya sekatnya pakai banner bekas, pakai bambu, masih ya sangat sederhana. Dan ini pencapaian dari proses saya yang dulu itu. Dan pembuktiannya bagaimana? Kalau kandang saya terus berkembang, mungkin iya perspektif dengan itu dari modal YouTube-nya. Tapi saya mencoba pembuktiannya dengan saya membentuk kemitraan. Jadi dalam artian ini orang lain ikut ke saya atau nempel ke saya, ini loh berhasil. Jadi ini pembuktian ketika tips-tips yang saya berikan, merawat ayam, marketing, mekanisme kandang, dipakai untuk orang lain yang di sekitar saya. Dan saya juga berdoa yang nonton-nonton video juga banyak yang berhasil ya. Tujuan kita yang penting buat video itu Mas jago kondang ini ya. Enggak, semua mayoritas bahkan hampir semua tips yang Mas Yoga sampaikan kita implementasikan juga di pola perawatan dan sampai bahkan ke marketingnya, itu emang sangat cocok gitu loh. Iya, ya harus memahami pasar dengan spesifikasi pelanggannya masing-masing itu diklasifikasikan, itu yo bener gitu loh. Karena kayak pelanggan pengennya nih minta kaki hitam, yo ada. Terus ada yang minta kaki warna kuning aja, yo ada gitu loh. Iya, makanya waktu itu saya sebut bahwasannya kalau kata orang Cina, lu usaha jangan lu ikutin tren, lu ikutin pasar, lu minta apa. Dalam artian
Kalau kita mau buka usaha, kita lihat bener nih pasarnya, karakter pasarnya seperti apa. Ya memang Mas, saya memulai ternak ini tidak semaju dalam artian fasilitasnya seperti sekarang. Sekarang YouTube sudah ramai, orang membagikan tips sudah ramai, sudah ada grup-grupnya, sudah ada grup WA, grup segala macamnya. Orang yang berbagi dengan pengalamannya itu sudah banyak. Kalau dulu zaman itu masih pakai HP Nokia yang tebel-tebel itu, halo ini segala macam, tongkrongannya istilahnya dikit. Makanya Iya. saya sering berbicara, peternak pemula zaman sekarang dengan zaman dulu, persentase berhasilnya sebenarnya harus besar yang sekarang. Karena dengan didukung penyebaran informasi yang mudah didapat, Dan banyak. juga sifatnya terbuka. Nah, itu. Nah, kalau dulu kan masih banyak yang Ya, dirahasiakan. dirahasiakan. Istilahnya kunci-kuncinya ada itu loh. Betul. Makanya saya juga naik YouTube itu juga naiknya dalam artian banyak pengikutnya, mungkin ya salah satu ciri kita ya kita buka habis aja lah. Kita buka habis apa yang kita alami gitu aja. Toh supaya juga tidak dibuat-buat, supaya ya alami apa adanya. Kandang saya juga terbuka. Lead bank yang dalam artian dalam tanda kutip kalau PT-PT besar itu dirahasiakan nih rahasia materinya, tak buka, orang mau namu itu silangan apa Mas, itu A, itu B, itu C semua terbuka. Karena pada dasarnya ini prinsip orang berbeda-beda. Ketika kita berbagi kadang itu malah kita nggak rugi, malah kita dapat lebih. Tapi yang penting ikhlas. Nah, kalau tujuan wah aku berbagi ben terkenal biar aku dilihat orang, ya nggak akan dapat. Lain cerita nanti. Lain cerita ya. Alhamdulillah sekian tahun saya ternak tak buka, nggak ada yang saya tutupin ya. Alhamdulillah ini hasilnya berkembang. Ya udah, gini aja kita, nggak ada yang tak tutup-tutupi Mas. Kandang bapak, kandang sini, kandang mitra, nggak ada yang ditutup-tutup. Materi apa itu terlihat. Tip beternak apa itu juga terlihat. Pakan-pakannya pakai apa saya bagikan semuanya. Alhamdulillah kok nggak ada yang namanya kita dapat saingan atau apa. Justru ketika ada orang yang datang dengan dalam hatinya mungkin ya, tapi kan saya nggak tahu, tapi saya bisa membaca. Mau mencuri-curi ilmunya, mau mencuri-curi terus akhirnya dia punya cita-cita sendiri mau apa, justru orang yang seperti itu malah ambruk dengan sendirinya. Iya, malah ambruk dengan sendiri. Pernah Mas juga seperti itu? Pernah. Jangan dikira mitra-mitra dalam membentuk mitra dengan banyak kepala itu mudah. Enggak, ya ada sengkuninya seperti ayam kita, ada pengkhianatnya. Tapi biasanya yang berkhianat seperti itu ya sampai sekarang ya nggak ada hasilnya, justru malah kebingungan sendiri. Saya orangnya terbuka Mas, boleh ditanyakan ke mitra-mitra. Mas, Pak, Mbah, Pak Ade, ini Anda beli segini, saya beli segini, saya jual ke sini. Sampai silakan tanya ke seluruh mitra pembreeding peternak muda, berapa diambil DOC-nya, berapa dijualnya sama peternak muda. Mereka tahu. Karena tujuan saya dengan saya terbuka, lu jangan jadi pengkhianat kalau kata orang-orang itu, orang pengusaha. Kalau saya udah terbuka, Anda jangan berkhianat, Anda jangan membohongi saya. Kalau Anda membohongi saya, ya mohon maaf, kita cut. Karena ini bisnis ini progresnya harus terus maju, nggak bisa main-main kayak gitu, nggak bisa. Saya orangnya begitu. Tapi kalau saya tidak terbuka, saya juga membohongi mitra. Mitra mungkin berpotensi juga akan membohongi saya. Makanya saya terbuka. Tapi kalau dia membohongi, ya mohon maaf. Ini bisnis yang progresnya harus naik. Saya prinsipnya begitu membentuk kemitraan. Mungkin kawan-kawan juga bisa seperti itu. Merasakan masa hal itu. Pernah itu juga tadi beberapa banyak hal yang disarankan kita praktekkan bikin mitra. Rambut kepala sama hitamnya, ternyata isinya kadang macem-macem gitu. Ya ada Mas, ada. Kita dalam artian keuntungan mitra ini kan satu, harga yang dia ambil dari kita lebih murah. Kedua, dia tidak perlu antri panjang. Ketiga, apa yang dihasilkan sudah otomatis akan kita tampung. Dan itu juga dengan mekanisme perhitungan saya, karena saya juga peternak, jadi saya tahu bagaimana space keuntungan seorang peternak ini berapa. Nggak mungkin saya tekan dengan harga yang benar-benar jelek, itu tidak mungkin. Saya juga akan memikirkan peternaknya juga. Tapi ya tetap aja kadang ada yang mindset beberapa oknum lah, saya katakan oknum mitra yang wah cepet bertamu dengan Mas Yoga terus ke kandang itu hampir tiap hari. Tapi kalau sudah ada, udah bikin silangan sendiri, jualin black permut sendiri. Ya sebenarnya saya tidak masalah, cuman
akad di awal tidak seperti itu ya. Wajar lah kalau kita gondok ya. Udah dikasih murah, tanpa antri. Tujuannya kan kalau udah begitu arahnya ke mitra kan. Tapi malah berjualan sendiri, malah ayu-ayu. Begitu nanti ayam yang dikirim itu jelek-jelek, konsumen tiba-tiba masuk ke WA saya, Mas, ini bagaimana? Tolong itu mitranya. Lah apa? Saya beli paket Black Permut sekian, sekian, sekian. Ini mati di tengah jalan kok nggak dikembalikan duitnya. Kaget kita. Kaget, ini siapa kata saya. Ini. Oke, ya sekarang saya lebih selektif lagi dalam membentuk kemitraan ini karena saya sudah buang-buang waktu itu sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun saya sebar bibit, 1,5 tahun itu saya tidak dapat apa-apa. Makanya kenapa DOC Pedaging Peternak Muda baru launching akhir-akhir ini. Karena yang kemarin udah kita tabur, itu udah pakai aliran sendiri udah ya. Itulah mungkin pembelajaran bagi kita untuk oh begini ternyata mengumpulkan banyak. Ya saya anggap itu sebuah pembelajaran lah. Ya. Sama halnya dengan kerugian, terus kematian ayam, kalau kita nggak ngalamin, kita nggak dapat pembelajaran. Nah kalau sudah selaku influencer di dunia ternak sudah membagikan, kalau bisa penontonnya jangan sampai mengalami. Nah, Gunanya kita gitu. membagikan hal itu supaya Anda tidak mengalami. Karena pengalaman buruk itu nggak harus Anda alami. Anda bisa ambil yang dari terbaik orang lain. itu memang iya, tetapi yang terbaik sebenarnya bukan pengalaman, tapi pengalaman siapapun atau pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik. Karena untuk kita menjadi lebih baik itu kita tidak harus mengalami sendiri, karena kita bisa belajar dari orang lain. Apakah sampai harus jatuh supaya bisa merasakan bahwa jatuh itu sakit? Enggak. Kalau saya melihat orang lain jatuh sakit, saya tidak perlu jatuh untuk tahu bahwa jatuh itu sakit. Jadi gimana caranya saya nggak jatuh? Karena sakit. Apa udah pernah kamu? Ya nggak harus pernah. Saya pernah lihat sampean jatuh, luka terus nangis kok. Kenapa saya harus mengulangi itu? Menjadi warning dan tidak Anda alami. Itu tujuan kita. Nanti efeknya kemana kalau sudah kita begitu? Efeknya ya ini berkembang usaha saya karena keterbukaan itu tadi. Oke, mantap. Informasi luar biasa. Ini persilangan Spleket Sasek sama Australop, Mas. Ini Ingin belum, ora we, Lur. ya belum ada lokalnya, ini masih impor semua. Nanti Ingin kita we. masukin ke ayam lokal. Oke, sementara cukup informasi yang luar biasa. Pengalaman kami dari Jagi Kondang di Peternak Muda juga cukup jadi bekal yang panjang nanti. Ya. Saling berbagi, Mas, berbagi ilmu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses untuk kita semua. Istimewir. Istimewir, kiwir-kiwir ya.